Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para dewan juri yang kami muliakan, para dai-dai yang saya banggakan, ada tujuan saya berdiri di sini hanya untuk menyampaikan sebuah syarahan dengan judul jadilah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Hadirin para dai yang saya banggakan, hadirin ketahuilah orang-orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberinya umur yang panjang. Sedikit atau bahkan mungkin tidak ada orang yang menginginkan berumur pendek. Mereka tentu memiliki alasan masing-masing. Namun umumnya alasan mereka adalah karena ingin memiliki amal baik yang cukup semasa hidupnya sebagai bekal hidup abadi akhirat. Hal ini memang memiliki dasar yang kuat sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, man khairun nas qala mutala umuruhu wa hasana amaluhu, yang artinya sebaik-baik manusia ialah yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya, wahai Rasulullah, siapakah sebaik-baik manusia? Beliau menjawab, orang-orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis itu telah menginspirasi banyak manusia untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberinya umur panjang. Mereka telah meyakini bahwa salah satu tanda orang terbaik adalah apabila seseorang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Mereka telah meyakini bahwa salah satu tanda orang terbaik adalah apabila seseorang yang panjang umurnya dan hidupnya penuh dengan amal-amal kebaikan. Mereka yang berumur pendek, mereka yang berumur panjang, tetapi amal-amal kebaikannya amat sedikit, tidak termasuk orang-orang terbaik. Bahkan mereka digolongkan sebagai orang-orang yang merugi. Namun demikian adalah kenyataan bahwa tidak setiap orang berumur panjang meski mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang muncul di dunia adalah bagaimana dengan mereka yang berumur pendek? Apakah mereka dengan sendirinya tidak termasuk orang-orang terbaik? Hadirin para dai yang saya berharap, untuk menjawab pertanyaan di atas, kita dapat merujuk penjelasan dari Allama Syekh Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya berjudul Sabilul Ibtikar wal Iktibar lima yamuhu bil insan wa yarfa'u ila sunnah amal, dari Al-Mu'min cetakan 11 tahun 1998 halaman 40 sebagai berikut. Wa khairul umur barakatuhu wat taufiqu fihi lil a'mali shalihati wal khairatul qasati wal 'amali, yang artinya sebaik-baik umur ialah yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, yang diberinya taufik untuk mengerjakan amalan saleh dan kewajiban-kewajiban lain, baik yang khusus maupun yang umum. Dalam kaitan itu, Syekh Abdullah Al-Haddad menyebutkan contoh beberapa orang saleh yang tidak berumur panjang, namun amal-amal kebaikannya sangat banyak dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Di antara contoh itu adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dia wafat dalam usia 50 tahun. Meski usia tidak panjang, namun beliau semasa hidupnya mampu menghasilkan banyak kebaikan, seperti karya-karya yang sangat penting bagi kaum muslimin. Hadirin para dai yang saya banggakan, di antara karya-karya besar Imam Syafi'i adalah pertama kitab Ar-Risalah yang merupakan kitab tentang fikih.
Kedua, kitab Al-Ilm yang merupakan kitab tentang mazhab fikihnya. Ketiga, kitab Ikhtilaf Al-Hadis yang merupakan kitab tentang hadis. Keempat, kitab tafsir Al-Imam Asy-Syafi'i yang merupakan kitab tentang tafsir Al-Quran dan lain sebagainya. Beberapa sumber menyebutkan jumlah kitab karangan beliau lebih dari 122 dan beliau habis Quran dalam usia 20 tahun. Contoh dari para salih yang macam adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau wafat dalam usia 55 tahun. Meski beliau berumur pendek, namun begitu besar sumbangsihnya bagi masyarakat luas, khususnya bagi kaum Muslimin. Beliau dijuluki sebagai Hujjatul Islam karena jasa-jasanya membela kebenaran Islam dengan mempertahankan prinsip-prinsip kebenaran dengan argumen yang sangat sulit dipatahkan oleh kaum. Hadirin para hadirin saya hormati. Di antara karya-karya besar Imam Ghazali adalah pertama, kitab Ihya Ulumuddin yang merupakan kitab tentang akhlak dan tasawuf. Kedua, kitab Zawahir Al-Quran yang merupakan kitab tentang fikih dan usul fikih. Ketiga, kitab Maqasid Al-Falasifah dan Al-Arba'in fi Usuluddin yang merupakan kitab tentang ilmu filsafat dan kalam dan lain sebagainya. Beberapa sumber menyebutkan jumlah kitab karangan beliau lebih dari 200 buah. Daripada yang dijelaskan dan dicontohkan oleh Syekh Abdullah di atas, sangatlah jelas bahwa pemahaman integral tentang umur yang baik hanyalah umur panjang yang dipenuhi dengan amal-amal kebaikan. Meski memiliki kekurangan, pemahaman ini memang tidak salah, hanya belum akomodatif terhadap fakta bahwa banyak orang saleh yang tidak berumur panjang, sebagaimana disebutkan di atas yakni Imam Syafi'i dan Imam Ghazali. Beliau menyebutnya sebagai hamba Allah yang terpilih. Terhadap kelompok yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Haddad, beliau menyebutkan bahwa umur yang baik hanyalah umur yang panjang yang banyak digunakan untuk mengerjakan amal saleh dan kewajiban. Sebagaimana beliau menyebutnya sebagaimana Imam Syafi'i dan Imam Ghazali, beliau menyebutnya sebagai hamba Allah yang terpilih dan dirahmati, sehingga amal kebaikannya sangat banyak dan mungkin sangat banyak dan lebih terasa manfaatnya bagi yang tercapai. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.